Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya William Ben Gunawan. Saya mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia, kelas AK 102. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai pasar monopolistik, tantangan dan peluang, serta aplikasinya di Indonesia. Langsung saja kita lanjut ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi pasar monopolistik itu merupakan sebuah jenis pasar yang dimana bukan termasuk ke dalam jenis pasar persaingan sempurna. Karena di dalam pasar monopolistik terdapat beberapa penjual yang memiliki produk dengan diferensiasi atau pembeda. Jadi produknya ini berbeda antara satu penjual dengan penjual yang lain. Namun ketika kita menilik definisi perbedaan, di sini bisa berbeda dari segi kualitas, merek, inovasi, pelayanan, dan lain-lain. Jadi berbeda ini tidak artinya secara konotatif ya, tapi lebih ke arah denotatif. Pasar monopolistik juga ibarat titik tengah antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Kalau kita ingat-ingat sedikit, pasar persaingan sempurna itu barangnya benar-benar secara literal itu sama. Yang berbeda itu adalah persaingan dari harga. Sedangkan kalau di pasar monopolistik ini adalah persaingan barangnya mirip, tapi ada persaingan lain di luar harga seperti tadi, inovasi, kualitas, merek, dan sebagainya. Dan membedakan juga dengan pasar monopoli. Pasar monopoli dan pasar monopolistik itu berbeda. Kalau monopoli itu benar-benar hanya ada satu produsen atau penjual, sehingga dia punya kemampuan memanipulasi pasar itu secara kuat. Nah, jadi tujuan untuk pembahasan kali ini, kita ingin mengetahui peluang dan tantangan pasar monopolistik. Kemudian kita berupaya untuk mengeksplorasi juga secara multidimensional apa saja pengaruhnya, serta harapannya dapat menghasilkan kontribusi akademis dan praktis. Selanjutnya ada definisi dan karakteristik. Ini membahas mengenai pasar monopolistik itu tadi. Yang pertama, pasar monopolistik adalah pasar persaingan tidak sempurna. Setiap penjual memiliki diferensiasi dan kemampuan individual untuk mempengaruhi harga. Jadi karena adanya diferensiasi tadi, setiap penjual itu punya kemampuan untuk mempengaruhi harga terutama untuk pangsa pasarnya mereka. Namun kemampuan ini memang tidak mutlak, tidak seperti pada pasar monopoli. Kekuatan mempengaruhi harga ini juga dibatasi oleh adanya kompetitor, seperti itu. Yang kedua, karakteristiknya adalah adanya diferensiasi tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa diferensiasi ini bisa berbentuk daya tarik merek atau brand, reputasi, relasi, dan inovasi yang menjadi kunci. Termasuk juga itu ada kualitas, desain, dan fitur atau spesifikasi produknya. Yang ketiga, itu adalah pasar monopolistik memiliki dinamika persaingan yang unik. Karena meskipun tidak seketat pasar persaingan sempurna, perusahaan itu tetap harus menjaga keseimbangan harga dan profitabilitas mereka. Nah itu tadi, ya meskipun yang berbeda adalah kualitas, merek, reputasi, inovasi, mereka juga perlu memikirkan harga. Jadi persaingan di sini itu mekanisme pasarnya cenderung lebih unik. Seperti itu. Dan ketika kita membicarakan harga, pasti menyangkut juga ke arah profitabilitas. Selanjutnya ada kelebihan dan peluang. Ada 4 kelebihan dan peluang yang kami tangkap di sini. Yang pertama, banyaknya penjual menciptakan keragaman yang berujung pada persaingan sehat dan pemenuhan preferensi konsumen. Nah, ini tadi, jadi persaingan di sini itu tidak ada praktek bersaing mana yang harganya lebih murah, tapi pasti konsumen akan mencari penjual mana yang dengan inovasi mereka atau fitur, produk atau jasa mereka itu memenuhi kebutuhan mereka. Makanya di sini jadi poin plus buat konsumen karena kemungkinan besar hampir seluruh preferensi mereka dapat terpenuhi ketika adanya pasar monopolistik ini. Selanjutnya yang kedua, diferensiasi itu memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini bersambung dengan penjelasan yang pertama tadi. Kemampuan mempengaruhi harga membuat pemasaran dan distribusi lebih fleksibel. Kalau ini penjelasannya seperti ini. Karena perusahaan itu bisa melakukan diferensiasi dan punya sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga, maka
harga jualnya bisa ditingkatkan. Ketika harga jual bisa ditingkatkan, otomatis budget mereka untuk melakukan pemasaran, distribusi, itu bisa tercover. Alhasil apa? Alhasil barang dapat lebih mudah sampai ke tangan konsumen. Jadi poin 1 dan 2 ini saling berkaitan. Lanjut, yang ketiga, keunggulannya adalah perusahaan atau penjual itu bisa fokus berinovasi. Inovasi di sini bisa berbentuk investasi, riset, atau efisiensi proses, sehingga konsumen semakin sejahtera karena tidak perlu perusahaan ini bersaing harga dengan perusahaan lain. Hanya kembali ke mekanisme sederhana bahwa konsumen akan mencari suatu barang yang ia butuhkan sesuai dengan spesifikasi tertentu. Seperti itu. Dan yang keempat, itu adalah pasar monopolistik mempunyai identitas merek yang kuat, meskipun hal tersebut bisa didisrupsi oleh pemain baru. Nah, ini menarik juga, penjelasannya seperti ini. Jadi di pasar monopolistik itu, karena yang bersaing adalah kualitas, relasi, citra merek, seperti maka biasanya pemain lama yang citranya atau reputasinya bagus itu lebih disukai. Tapi ketika ada suatu produk yang inovasinya sangat bagus, maka penjual baru ini bisa melakukan penetrasi pasar, dia mendisrupsi pangsa pasar yang sudah ada, seperti itu. Jadi pasar monopolistik to a certain degree, dia open terhadap para pemain baru atau penjual baru, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke kekurangan dan tantangan. Kalau di kekurangan dan tantangan, ini ada 4 juga. Yang pertama, produsen dengan modal minim atau tidak berkelanjutan itu mungkin tersingkir. Nah, ini mungkin sedikit kontra dengan penjelasan sebelumnya tentang keunggulan, tapi ini sebenarnya adalah potensi kelanjutan dari proses tersebut. Ketika ada pemain baru yang sudah melakukan inovasi, kemudian masuk, mendisrupsi dan melakukan penetrasi pasar, nah pemain baru ini mungkin punya kendala bahwa modalnya minim, tidak berkelanjutan atau tidak ada terus-menerus, sehingga untuk biaya pemasaran, untuk biaya inovasi, itu akan habis modalnya. Sehingga pemain kecil atau produsen kecil itu ada kemungkinan tersingkir, seperti itu. Yang kedua, dalam pasar monopolistik, persaingannya tidak seintens itu. Konsumen dapat membayar sedikit lebih tinggi. Penjelasannya seperti ini. Jadi, dalam pasar monopolistik itu, perusahaan saling bersaing dalam segi inovasi, kualitas, dan sebagainya. Tapi tadi ada satu aspek yang tidak terlalu difokuskan, yaitu harga. Sehingga dengan adanya sedikit kemampuan perusahaan atau penjual untuk memanipulasi harga, maka konsumen itu ada resiko juga membayar di harga yang sedikit lebih tinggi. Nah, inilah kelemahan yang ada di pasar monopolistik yang seharusnya tidak ada di konsep model pasar persaingan sempurna, karena harga pasti akurat terbentuk dari mekanisme pasar, seperti itu. Yang ketiga, ada potensi eksploitasi konsumen. Ini berkaitan juga dengan nomor 2, dan biasanya kembali ketika perusahaan itu sudah lama, reputasinya sudah bagus, maka kemungkinan hampir seluruh konsumen itu akan lari ke pengusaha tersebut. Selanjutnya yang keempat, itu ada terjadinya potensi inefisiensi ekonomi oleh penjual. Ini dari segi si produsen atau penjual. Maksudnya gimana? Maksudnya setiap produsen atau penjual itu pasti akan tertekan melakukan inovasi, peningkatan kualitas, peningkatan citra. Maka di sini mereka itu akan terus berupaya melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk meningkatkan kualitas mereka. Mereka tidak terlalu fokus terhadap profitabilitas. Akhirnya apa? Terjadi inefisiensi ekonomi. Jadi tekanan inovasi lebih besar daripada tekanan menekan biaya. Pada akhirnya profitabilitasnya cenderung lebih rendah. Seperti itu. Kita lanjut, ini ada sebuah contoh dari analisis aplikasi pasar monopolistik di Indonesia, salah satunya dalam industri telco atau telecommunication. Di sini kita lihat bahwa penyedia operator itu ada berbagai macam, Telkomsel, Indosat Ooredoo, Tri, Smartfren, Axis, dan XL. Nah, ini kan hanya segelintir, hanya beberapa. Tapi di sini mereka berhasil untuk membuat citra yang berbeda. Contoh kalau di Telkomsel itu sebagai operator seluler untuk BUMN, Telkom seperti itu.
yang mana sinyalnya ada di mana-mana, ada di pedesaan, itu citranya. Kemudian kalau Indosat dan Tri ini mungkin citranya adalah paket yang murah, yang hemat, dan kemudian juga cenderung dapat digunakan secara general dan luas. Sedangkan Smartfren mungkin memposisikan diri sebagai sebuah perusahaan operator yang ada di bawah naungan Sinarmas, dan mana GCG terkenal baik seperti itu. GCG, Good Corporate Governance-nya terkenal baik. Dan kalau XL, operatornya itu adalah citranya mungkin lancar, tapi memang lebih premium secara harga. Nah, di sini mereka bersaing kan tidak hanya bersaing tentang harga, tapi juga bagaimana kualitas produknya, layanan internetnya, kemudian bagaimana juga kuota mereka, ketersediaan pelayanan, customer service, bahkan juga berujung pada biaya-biaya pemasaran yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh aplikasi pasar monopolistik di Indonesia. Kemudian penerapan di Indonesia ini kita juga dapat pelajari juga ya, seperti tadi dalam industri telco terdapat beberapa penyedia layanan telekomunikasi pasar yang mendominasi. Sedangkan contoh lain juga ada di industri aviasi atau penerbangan, karena sejumlah maskapai mengendalikan pangsa pasar dan membatasi pilihan konsumen, sehingga konsumen membayar lebih mahal untuk layanan yang serupa, seperti itu. Nah, dari sini kita dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya dalam penerapan pasar monopolistik di Indonesia, perlu regulasi dan kontrol efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar, semisal melalui peran serta Badan Pengawas Persaingan Usaha. Seperti itu. Kemudian untuk penutup, ada kelebihan dan kekurangan dalam penerapan pasar monopolistik di Indonesia. Penerapan yang masih terbatas dalam studi kasus kita di sektor telekomunikasi dan aviasi menunjukkan perlunya intervensi pemerintah, terutama regulasi yang efektif untuk menghasilkan persaingan sehat dan perlindungan konsumen. Baik, cukup sekian yang dapat saya bagikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.